Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat, salam perdamaian. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu lagi di sini. Kali ini saya tidak membagikan sebuah video yang menarik atau reaction video, tapi saya hanya mengajak kawan-kawan atau berbagi semangat ya kepada khususnya para pendekar pagar nusa atau praktisi pencaksilat pagar nusa atau anggota, terserah penyebutannya apa. Bagi sahabat pesilat yang pengen membuat YouTube, mari kita membuat, karena itu merupakan sebuah media yang menurut saya murah dan mudah. Ketika kita ingin menyampaikan informasi menggunakan media cetak, misalnya memberikan informasi ke koran, itu tentu juga membayar. Atau mungkin ingin membuat poster, setidaknya membayar mencetaknya, dan membagikan juga butuh waktu. Jadi untuk menyampaikan sebuah informasi, untuk bersosialisasi searah dari kita, itu menurut saya YouTube merupakan sesuatu yang efektif. Mungkin ada, loh Kang, saya nggak punya kamera, saya nggak punya laptop untuk mengedit. Sebenarnya menurut saya YouTube itu tidak terpaku kepada kamera, yang penting ada. Tidak harus kamera DSLR atau kamera syuting yang profesional. Karena bagi saya yang terpenting itu adalah ide atau konten atau apa ya, hal yang Anda bahas bagaimana bisa menarik atau bermanfaat. Jadi biasanya keberhasilan sebuah YouTube itu yang pertama adalah media informasi. Informasi itu dibutuhkan oleh orang, atau video Anda itu lucu. Dan kebetulan saya kesulitan untuk membuat hal seperti itu. Ini hanya berbagi informasi saja. Seharusnya seperti itu, tapi saya membuat seperti itu juga sulit. Jadi menurut saya dicoba saja. Kalau ada yang pengen membuat, dicoba saja. Dan mari kita bareng-bareng saling mendukung untuk mensukseskan YouTube kita. Saya pun sebenarnya memiliki YouTube sudah lama, sejak tahun 2012 kalau nggak salah. Itu ketika saya masih aliyah. Nah, ini saya screenshot 24 Desember 2012. Tapi itu hanya saya gunakan sebagai hiburan saya sendiri. Jadi ketika saya memiliki sebuah video, saya upload di situ, dan saya tidak memikirkan ada yang menonton atau tidak, karena itu hanya biar tidak hilang. Jadi saya arsipkan di YouTube. Nah, ini adalah video pertama saya. Ini hanya iseng ya, membuat video bermain ruyong atau double stick. Tapi sebenarnya itu tidak menggunakan kamera handphone atau apa, karena memang itu di pondok pesantren tidak boleh membawa handphone, dan saya sendiri juga belum punya handphone. Handphone zaman dulu kan masih burik seperti itu ya, karena memang masih langka. Android belum ada itu hanya menggunakan kamera laptop, karena membawa laptop boleh di pondok tersebut. Dan itu pun kameranya VGA kalau nggak salah, wajah saya nggak kelihatan. Nih kelihatan nih waktu mematikan ini di laptop ini. Kalau seperti ini kan tujuannya tetap biar tidak hilang. Tapi setelah sekitar 1 atau 2 bulan ini, saya tergabung di komunitas YouTuber Pagar Nusa. Sejak saat itu saya mulai tertarik untuk menseriusi YouTube tersebut. Dan yang kemarin itu, sebelum saya rutin upload, subscriber saya itu sekitar 30 atau berapa, saya lupa. Dan ya memang seperti itu, masih sedikit dan tidak masalah. Yang penting jangan terburu-buru pengen dimonetize atau terburu-buru
apa ya, biar bisa mengiklan, tapi yang penting kita nikmati prosesnya, kita enjoy saja, dan tidak perlu kamera yang mahal dan tidak perlu laptop. Dan saya sendiri sebenarnya kamera ada, laptop juga ada, tapi menurut saya kurang enak mas, enak pakai HP, editnya pun juga hanya KineMaster karena bisa diedit sambil tiduran, bisa diedit sambil nongkrong, dan ukurannya pun tidak begitu besar. Jadi kalau untuk pemula menurut saya lebih enak gunakan HP saja, dan yang penting ada kamera meskipun kamera HP. Dan kalau pengen beli perlengkapan, saya bukan mengiklan, cuma hanya berbagi ya. Saya kemarin membeli perlengkapan, ya sebenarnya kalau tidak menggunakan itu juga nggak masalah, cuma saya pengen, masa nggak ada perlengkapan sama sekali. Nah, saya akan berbagi itu. Yang pertama ini, saya kemarin membeli alat game ya. Ini sebenarnya untuk gamer ya. Nah, isinya seperti ini. Nah, ini digunakan untuk gamer, dan saya gunakan untuk ketika mengedit KineMaster supaya tidak linu, tidak itu namanya keju. Nah, saya gunakan ini, dan mungkin ini harganya kemarin berapa? 25. Kemudian ketika ngomong dalam keramaian atau mendengarkan dalam keramaian, kita butuh headset ya. Headset itu murah, bervariasi mulai dari 12.000 setahu saya yang paling murah, dan saya menggunakan yang ini. Ini kemarin berapa ini? Wadahnya mana tadi? Nah, wadahnya ini ya. Ini kemarin 20.000. Kemudian ini adalah pelindung untuk di air. Jadi ketika kita mengambil gambar di dekat sungai atau di air, takut HP-nya jatuh, masukkan ke sini. Dan meskipun ini plastik tetap bening, kamera tetap seperti normalnya. Dan bisa juga untuk menyelam ya. Jadi masuk ke air, bawa ini, ambil gambar di air bisa. Dan harganya kemarin kalau nggak salah 12.000. Kemudian yang terakhir, tripod. Tripod itu ya bisa dikatakan penting, bisa dikatakan tidak begitu penting. Ketika Anda sendiri tidak ada yang megangkan kamera, atau kalau menyuruh orang lain memegangkan tidak enak, biar gambar tidak getar-getar, ini butuh tripod. Tripod ini kalau di sini paling harganya sekitar berapa ya? 75, tapi kalau online itu mungkin sekitar 40 atau 50 gitu ya. Dan menurut saya hal-hal semacam ini, yaitu tadi, alat itu hanya berapa persen, yang paling penting itu adalah konten dan ide. Dan ini bisa dipanjangkan ya, jadi dipanjangkan seperti ini. Nah, seperti ini juga sama. Ketika kalian berdiri bisa dipanjangkan, atau kalian duduk. Nah, seperti ini. Dan ini juga masih bisa dipanjangkan yang sini. Oh, mana ya? Ini bisa dipanjangkan, nah, seperti ini. Ini sebenarnya buat kamera juga bisa ya, karena yang penting kameranya kecil. Ini buat kamera. Kalau buat HP dimasukkan ke sini HP-nya, kemudian dipasang di sini. Nah, ini dipasang. Ini seperti ini, dan lebih mudah ketika kita mengambil gambar. Kita tidak membutuhkan orang memegangkan, dan gambar itu tidak gelap. Mungkin itu saja. Salam kreator, para pemula seperti saya sendiri, meskipun YouTube-nya tua tapi masih
mau mulai ini, dari pemula, tetap yakin kalau pengen membuat channel YouTube, mari kita bersama-sama, tidak usah terlalu pedulikan peralatan, yang penting idenya ada, langsung aplikasikan. Insya Allah ketika rutin nanti subscriber akan tambah sendiri, dan ya kita nggak tahu nanti sampai ke video kita laku atau enggak, kita nggak tahu. Yang penting kita niatkan senang-senang saja. Ya kalau mungkin mau upload, cari wifi yang tercecer kan banyak, biasanya ada di toko-toko, di warung kopi. Nah kita kan ketika mengupload di situ saja biar gratis ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak salam perdamaian. Silahkan like jika kalian suka, dan unlike jika kalian tak suka. Jangan lupa komen jika ada hal yang ingin ditanyakan atau saran, dan subscribe jika kalian ingin berlangganan.